Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Ibu Septiana akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kita mulai saja. Selamat pagi Bu Septi. Iya, sesuai dengan jadwal supervisi yang telah dibuat ya. Dan kebetulan saya adalah penyelia dari kegiatan observasi kelas yang akan bisa dilaksanakan. Bagaimana Ibu, sudah siap? Sangat siap. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan sebenarnya kegiatan observasi kelas ini bukan untuk menilai kelasnya Bu Septi, itu bagaimana Bu Septi mengajar itu bukan wewenang saya ya Bu ya, tapi harapannya dengan adanya kegiatan observasi kelas itu kita sesama pendidik itu bisa mampu mengembangkan pembelajaran yang lebih baik, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian bisa mengoptimalkan kemampuan yang sudah dimiliki Bu Septi terkait dengan bagaimana memodifikasi pembelajaran untuk berikutnya menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu ya Bu, jadi saya bisa untuk menilai nilai Bu. Kita mulai saja. Tujuan menurut Bu Septi itu seperti yang sudah kita rencanakan bahwa kegiatan kita itu ada pra-observasi, observasi dan observasi ya Bu Septi. Dan kegiatan kali ini kita melaksanakan kegiatan pra-observasi. Sebelumnya saya akan menanyakan ke Bu Septi terlebih dahulu tujuannya dari kegiatan pra-observasi itu apa ya Bu Septi? Yang pertama untuk berdiskusi ya Bu, berdiskusi tentang sesuatu yang perlu saya persiapkan sebelum melaksanakan observasi kelas. Terus selain itu juga untuk berdiskusi tentang masalah-masalah pembelajaran saya di kelas. Jadi tujuannya untuk nanti bagaimana akan mempersiapkan kegiatan observasi di kelas. Ukuran keberhasilan dari kegiatan pra-observasi kita ini apa ya? Agar saya bisa menemukan rancangan yang tepat untuk observasi kelas saya, sehingga dalam pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta pembelajaran yang bisa memenuhi semua kebutuhan murid, seperti itu Bu. Itu ukuran keberhasilannya ya, bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang mampu sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pastinya mungkin kenapa Bu Septi punya keinginan untuk itu pasti ada latar belakangnya ya. Latar belakangnya bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Septi laksanakan sebelumnya di kelas itu menurut Bu Septi apa sih sehingga Bu Septi ingin merubah pembelajaran Bu Septi pada kegiatan observasi kelas kita nanti. Kalau untuk latar belakang itu kan diawali dengan permasalahan ya, permasalahan dalam kelas saya itu ada beberapa kemampuan murid itu yang berbeda, terutama dalam hal materi yang akan saya ajarkan itu materi menulis aksara Jawa. Gitu. Masih ada beberapa anak yang masih belum bisa menulis aksara Jawa. Jadi setelah beberapa kali pembelajaran itu ada beberapa siswa yang belum bisa menulis aksara Jawa itu ya Bu Septi ya. Padahal mungkin pembelajaran sudah Dari SD itu ya. Jadi mungkin ada masalah lain yang terkait melatar belakangi Bu Septi itu akan mengadakan inovasi-inovasi dalam belajar. Selain itu dari kemampuan belajar murid tentang minatnya itu beda. Kadang ada murid ketika saya ajar itu ada yang malas-malasan, ada yang tidak mendengarkan atau malas melakukan sesuatu, hanya mengantuk, seperti itu beda. Karena itu mungkin antusias dari murid itu yang masih kurang ya Bu, karena mungkin pembelajaran saya yang masih cenderung membosankan dan belum berpihak kepada minat dari murid tersebut.
begitu ya. Jadi ini Bu Septi sudah mengidentifikasi mungkin apakah pembelajaran Bu Septi itu masih sama gitu ya. Jadi masih sama untuk semua murid, sehingga mungkin ada murid yang tadi bosan, ada yang tidak mengikuti dengan baik, sehingga hasil akhirnya untuk menulis aksara Jawa ini kurang maksimal. Itu yang saya lihat. Baik, kalau gitu kemudian bagaimana perasaan Bu Septi setelah mengetahui permasalahan dari pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan? Perasaan yang pasti sih ya beda ya. Pembelajaran yang sudah saya sudah saya lakukan itu kan tidak hanya pembelajaran yang hanya monoton atau konvensional saja. Cuma ya saya sudah pernah memberikan misalkan soal dalam bentuk Google Form atau latihan soal menggunakan puisi gitu. Cuma masih ada juga beberapa anak itu yang masih mendapatkan nilainya itu masih kurang maksimal gitu. Jadi nanti masuk ke pelajaran kemudian apa yang ingin dilakukan setelah kalau tadi menyelesaikannya, kemudian perasaan tidak nyaman kan, itu kemudian apa yang bisa dilakukan? Ingin memberikan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid beda. Itu ya, jadi Bu Septi ingin memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Iya, murid. karena setiap anak kan mempunyai karakter atau kebutuhan yang berbeda-beda. Iya, setelah kita mengetahui itu memang rasanya kalau kita memberikan pembelajaran yang sama itu kurang pas ya, mungkin begitu. Sehingga mungkin di sini Bu Septi ingin melakukan pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa itu ya. Kemudian menurut Bu Septi, indikator ibu bisa memenuhi kebutuhan siswa itu pembelajarannya yang seperti apa? Indikatornya ya berarti semua murid itu bisa memahami konsep yang saya ajarkan. Itu beda, mungkin bisa menikmati pembelajaran dengan proses yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing gitu ya. Baik, jadi indikatornya itu semua murid bisa memahami konsep yang ibu ajarkan. Jadi Bu Septi inginnya begitu ya. Kemudian sehubungan dengan tadi tujuan dari pembicaraan kita itu kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 itu kalau 1 itu belum memenuhi, kemudian kalau 10 itu sudah memenuhi kebutuhan murid, kira-kira sekarang Bu Septi ada di posisi berapa ya? Dari pembelajaran sudah pernah dilakukan. Berapa ya beda? 6 mungkin ya beda. Sudah di angka 6 ya. Kemudian menurut Bu Septi itu di angka 6 itu yang seperti apa sih Bu? Itu sudah saya jelaskan ya beda. Jadi selama ini juga saya sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, entah itu dengan menggunakan game, menggunakan puisi atau misalkan pembelajaran tidak hanya di dalam ruangan, itu sudah saya terapkan beda. Makanya saya bisa menilai nilai 6 lah. Cuman mungkin tadi Nah, ya, itu yang menerapkan sesuai kebutuhan anak itu ya Bu yang belum. Kemudian Bu Septi ingin meningkatkan menjadi berapa itu dari angka 6 ini pada kegiatan observasi kelas kita nanti? 8 ya beda. Sudah di angka 8 untuk kenaikan yang lumayan itu Bu dari Mungkin kalau 10 masih belum saya ya bertahap lah. Ya. Kemudian di angka 8 ini seperti apa ya Bu? Ya itu tadi, karena saya ingin memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda itu, maka saya akan melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya yang pertama itu dari segi kemampuan anak itu saya petakan diferensiasi proses itu nanti saya petakan berdasarkan tadi kemampuan anak yang berbeda-beda itu. Terus yang kedua dari minat anak beda, itu pada diferensiasi produk yang dihasilkan itu nanti saya petakan berdasarkan minat anak. Jadi itu rencananya ya, nanti Bu Septi akan membuat
merencanakan kegiatan pada pembelajaran observasi kita itu yaitu pembelajaran diferensiasi proses dan pembelajaran diferensiasi. Ya, kemudian untuk bisa menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini pastinya Bu Zati sudah melakukan beberapa hal sebelum masuk kepada kegiatan berdiferensiasi. Kalau untuk kemampuan anak yang berbeda-beda itu saya petakan dulu dengan menggunakan penilaian diagnostik ya beda ya. Iya itu. Saya melakukan penilaian per anak, per individu anak itu saya lakukan penilaian masing-masing dengan cara yaitu tadi misalkan mengetahui tentang tadi materinya aksara Jawa kan ya, misalkan tentang aksara Jawanya itu anak bisa menuliskan atau tidak, anak bisa membaca atau tidak, seperti itu. Kalau untuk dari segi minat itu saya melakukan wawancara langsung beda, jadi saya tanya anak itu, oh kamu minat dalam hal apa gitu kan, ada yang menjawab dalam hal literasi, ada juga yang berminat dalam hal teknologi, terus ada juga yang minat dalam hal seni rupa beda. Jadi sebenarnya tadi di awal Zati juga proses pembelajaran itu sudah menyenangkan ya, sudah ada kadang game, kemudian di sini bisa ingin merubah agar anak itu lebih memahami ya tadi ya, lebih memahami tentang materi yang diberikan, lebih bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Zati akan melakukan pembelajaran diferensiasi dan tadi sudah melakukan beberapa hal sebelum kegiatan observasi itu ya Bu Zati ya. Kemudian mungkin ada lagi Bu yang ingin bisa diberikan yang berbeda dalam situasi kelas kita nanti. Untuk selain itu ya, anak-anak itu kan cenderung mungkin kalau pembelajaran di kelas atau membosankan Ibu Ida nih, ya kan. Jadi saya ingin mengajak anak itu untuk berpetualang keluar kelas, ya gitu, berpetualang keluar kelas untuk melakukan game permainan aksara Jawa gitu Bu Ida. Kemudian langkahnya mungkin bisa dijelaskan nanti langkah-langkah anak itu akan melakukan hal apa saja dalam observasi kelas kita. Untuk langkahnya itu yang pertama yang pasti di dalam kelas dulu beda. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai anak itu apa. Terus setelah itu saya juga menggunakan game kartu aksara Jawa itu beda biar anak lebih menyenangkan gitu kan ya. Terus dia mengaitkan dengan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Terus selain itu pembagian kelompok beda kan tadi kan sudah saya petakan berdasarkan kemampuan itu kan, terus saya kategorikan gitu, ada kategorikan untuk anak yang kemampuannya masih belum berkembang, yang masih belum berkembang, yang masih berkembang dan sudah berkembang itu saya bedakan, saya kelompokkan. Terus selain itu juga tadi dari minat anak yang berbeda-beda itu juga saya petakan. Nah, selain itu langsung game petualang yang di luar kelas itu beda. Jadi saya menyiapkan barcode soal gitu kan. Jadi anak kan sekarang suka main HP nih. Jadi kalau mungkin kalau soal dalam bentuk kertas anak bosan ya beda. Tapi kalau soalnya nyekan dari barcode itu kan anak jadi lebih seneng ya. Jadi itu nanti barcode itu saya tempel, saya pasang di beberapa tempat di sekolah. Kebetulan kan sekolah kita kan luas sih. Iya betul. Jadi saya tempel, ada yang di pendopo, ada yang di kantin, ada yang di kantor, terus saya tempel itu kan. Jadi nanti anak berkeliling itu setelah dari tempat A, terus ada petunjuknya langsung ke tempat B, terus habis itu menyelesaikan tugasnya langsung berpindah ke tempat C dan seterusnya gitu. Masakan menyenangkan kelihatannya nanti bagi anak-anak ya, kalau dari cerita yang bisa pasti kayak berpetualang, kemudian mungkin apalagi kalau barcode tempat-tempat sembunyi itu ya Bu, pasti anak-anak senang sekali. Kemudian tadi Bu Zati juga menjelaskan bahwa di situ Bu Zati membagi kelompok berdasarkan kategori yang sudah diambil dari assessment ya, di assessment diagnostik itu Bu Zati membagi ada yang kategori belum berkembang dan yang sudah berkembang ya. Jadi
dipetakan per kelompok itu ya tidak dicampur gitu berarti Enggak, per kelompok itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing beda. Kalau yang berkembang, nah itu nanti saya bedakan dalam hal soalnya. begitu. Soal antara kelompok yang belum berkembang sama yang berkembang dan sudah itu beda-beda. itu tujuannya apa kenapa dibedakan? Tujuannya yang yaitu memenuhi kebutuhan buat masing-masing ya beda ya. Kalau yang sudah berkembang saya di soal terlalu gampang, mereka akan bosan gitu ya. Sedangkan kalau anak yang belum berkembang atau belum mengerti, belum bisa menuliskan, saya beri soal yang sulit, mereka yang bisa menyelesaikan gitu beda. Jadi saya bedakan di dan sana. prosesnya itu dibedakan ini biar mungkin ya bisa seperti pembelajarannya lebih mudah. Kemudian tadi yang minat itu seperti membedakan ada yang pada dengan wawancara itu ya minat itu. Kemudian itu digunakan untuk apa itu di nanti kelas kita? Rencananya sih untuk produk yang dihasilkan beda. Iya, produknya itu nanti kalau di produk rencananya sih saya bukan kelompok, tapi kembali ke individu masing-masing. Iya, karena kan kalau satu kelompok yang tadi yang berkembang semua belum tentu mereka punya minat yang sama gitu kan ya. Akhirnya saya rencananya nih per individu kan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kalau yang suka seni misalkan bisa menuliskan aksara Jawa diberi gambar itu boleh gitu kan ya. Kalau misalkan minatnya dalam tadi teknologi itu kan ya, misalkan yang suka bikin video boleh bikin video gitu. Kalau yang satunya kalau yang literasi misalkan anak hanya suka menulis di kertas ya boleh aja gitu. Begitu. Jadi ini benar-benar memenuhi kebutuhan anak nih ya secara minat sehingga pasti mengerjakannya lebih senang ini ya bisa ya begitu ya. Baik. Kemudian rencana yang Bu Septi sudah utarakan tadi dari langkah-langkah itu waktunya itu kira-kira cukup. Pembelajaran saya kan 2 jam pelajaran beda ya cukup beda. Sudah rencana kalau sesuai rencana yang sudah saya buat ada RPP itu cukup ya. Kemudian rencana penilaian penilaian itu ada penilaian sikap sama keterampilan beda karena kebetulan aksara Jawa ini kan maksudnya dalam penilaian keterampilan ya. Jadi penilaiannya ada sikap sama keterampilan. Untuk yang sikap itu nanti rencananya bisa melakukan penilaian ketika anak sedang berdiskusi beda. Terus untuk keterampilannya dilihat dari hasil produknya itu, hasil produk yang dihasilkan anak. Yang tadi sesuai itu ya. Yeah. Gitu. Kemudian biasanya ini ya Bu dalam kegiatan itu kadang terjadi hal-hal yang tak terduga ya biasanya kita sudah merencanakan itu tetap terjadi hal-hal yang tidak terduga. Ini bagaimana caranya Bu Septi menangani hal tersebut? Untuk hal yang tak terduga, misalnya kan saya merencanakan waktunya cukup nih tadi beda, ternyata ada hal lain waktunya jadi nggak cukup ya nantinya penilaian keterampilannya atau produknya itu bisa untuk tugas di rumah beda, jadi diselesaikannya tidak harus selesai pada jam ini juga. Atau misalnya Bu yang itu tak terduganya misalnya kita sudah memprediksi tadi yang bisa dibedakan berdasarkan kemampuan kan ada yang anak belum berkembang tapi ternyata tetap nggak bisa mengerjakan itu gimana? Kalau tadi kan soalnya sudah saya bedakan beda. Jadi soal yang belum berkembang itu soalnya hanya mudah nih beda. Mereka tidak membuat kalimat beraksara Jawa itu tidak, tapi hanya dalam bentuk kata. Mungkin kalau satu kata, 2 kata mungkin bisa ya beda. Jadi memang sudah masuk dalam perhitungan awal ya. Rencana-rencana yang sudah bisa diutarakan tadi pastinya kan ini direalisasikan ya. Kemudian langkah-langkah seperti apa untuk bisa merealisasikannya? Diskusi dengan teman sejawat beda, serta yang kedua dari kepala sekolah saya akan berdiskusi tentang RPP yang saya buat gitu beda. Selain itu juga instrumen penilaiannya sudah berkonsultasi lah benar atau tidak gitu. Baik, kemudian
kegiatan observasi kelas nanti saya masuk ke kelasnya Bu Septi itu apa saja yang akan saya observasi ya Bu, yang ingin Bu Septi saya lakukan observasi dalam pembelajaran di kelas Bu Septi nanti. Minta tolong ya Bunda ya mengenai cara saya dalam menangani anak yang pertama itu, terus selain itu mengenai cara saya menyampaikan konfirmasi, terus selain itu mengamati cara saya melakukan penilaian gitu-gitu. Oh iya, 3 hal itu ya Bu. Nanti saya 3 hal itu yang akan saya observasi di kelasnya Bu Septi. Berarti ini udah yang waktu Bu, waktu observasi kan kita karena ini masuk dalam kegiatan yang sudah direncanakan oleh tim, dan sudah dapat waktunya, itu disetujui atau bisa punya waktu lain? Sudah setuju ya untuk waktunya ada, jadi kita akan melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Itu saja berarti Bu Septi untuk obrolan kita kali ini. Semoga nanti pada kegiatan observasi kelas itu bisa semua dilaksanakan sesuai dengan rencana-rencana yang tadi bisa disampaikan. Kalau begitu bisa disimpulkan Kesimpulan dari obrolan kita ini tidak. Kesimpulannya saya akan melakukan observasi kelas ini, observasi kelas pada materi pembelajaran aksara Jawa dengan menggunakan pembelajaran kategorisasi, gitu ya. Terus diferensiasi yang saya gunakan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Diferensiasi prosesnya dipetakan berdasarkan kemampuan murid, sedangkan produknya dipetakan berdasarkan minat dari murid. Untuk penilaiannya ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nilai sikap diambil dari ketika anak berdiskusi, nilai keterampilannya diambil dari produk yang anak-anak buat. Oke, jadi semoga kita nanti berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sugeng siang, Bu. Sinten ingkang boten mlebet? Sinten? Abiyu. Yuda. Nggih. Saderenge dipun wiwiti pasinaonan, monggo sareng-sareng maos ndedonga. Sinten ingkang badhe mimpin donga? Kula Bu. Nggih. Sampun. Bocah-bocah, dina iki arep paragraf berhuruf Jawa. Oke. Tujuan pembelajaran ing dinten menika melalui metode pembelajaran saintifik, peserta didik dapat menyalin tulisan dari huruf Latin ke huruf Jawa dengan tanggung jawab, kritis, percaya diri dalam menyelesaikan masalah, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Kangge semangat nyanyi tembung ajaib, sekawan tembung ajaib. Jadi Bu Septi paringi tuladhane. Mangke pun. Ya. Tugas kalih ibu. Yen duwe diparingi matur nuwun. Yen duwe luhur nyuwun pangapunten. Yen arep njaluk tulung mature nyuwun tulung. Yen arep liwat matur derek langkung. Nama nggih. Nggih. Saged. Tunggal kalih tiga. Yen kowe diparingi matur nuwun. Yen duwe luhur nyuwun pangapunten.
iki? Co apa wa? Bedanya apa? Joel? Safira? Aksara? Co. Bedanya dengan wo? Oh, wo ora duweni. Oke, lanjut. Aksara? Aksara no. Bener. Yen iki aksara? Ho apa lo? Bedane karo lo? Yen aksara ho hurufe? M. Yen aksara apa? M. Bener. Lanjut. Aksara? Intan? Jo. Lanjut aksara nyo. Sanes bo. Yen aksara bo bunine bener. Paling gampang. Aksara bo. Boleh? Aksara to. Ya. Yen aksara to berarti tengahnya oke, ampun. Terus cobi digatekke gambar ngajeng. Gambar apa ini? Gambar undangan. Layang ulo. Ya, gambar undangan. Nah, coba digatekke. Gambar undangane ana huruf aksara Jawa. Ya kan? Pernah melihat gambar seperti ini? Pernah melihat undangan seperti ini? Pernah. Coba iku diwaos muline apa ya? Ayo. A M A. Nah, kan mati toh pasangane Pak. Terus nih. Munine berarti apa nih? Lanjut. Yang iki munine mati. Pindah. Novan, pintar. Lanjut. Gambar apa iki? Gambar papan utawa plang, ya kan? Papan sama jalan, ya kan? Jalan Malioboro. Coba digatekke. Antarane sama tidak? Podo ora? Sama nggak bunyinya? Coba diperhatikan. Sama tidak? Sing dhuwur tulisannya Jalan Malioboro. Nah, coba sing ngandhape ngene. Terus Joel? Nah, tulisannya Dalan gitu ya. Terus Malioboro tulisannya. Benten nggih? Ayo. Gambar apa tidak? Iki huruf apa ya? Tuh. Lanjut. Iki huruf lo. Oleh taling berarti bunyinya le. Balik. Lanjut. Kota. Terus Surakarta. Sama tidak? Sama tidak? Beda. Ya kan aksara Latinnya tulisannya balai kota. Sedangkan aksara Jawanya bunyinya balai. Nah, sakwise iki sareng-sareng arep dolanan goleki jejak aksara Jawa. Nah, Bu Septi bagi kelompok. Bagi ada Intan Sari, Joel, Aufa, Karin, Safira, sama Ika. Kelompok C3, Raka, Fadin, Stella, Wildan, Yoga, lan Siva. Ya, coba digatekke. Petunjuk dolanan goleki jejak aksara Jawa. Yang pertama, saben kelompok nyiapake HP.
berdiskusi. Ya, contoh. Misal pitakonan nomor setunggal. Nah, bar sampun di scan barcode akan muncul gambar seperti ini. Ya kan, khusus kelompok A. Pertanyaannya salinan migunakaké aksara Jawa. Apa sing disalin? Soalnya apa? Berarti kerja bakti diwiwiti jam 6 itu. Nah, ini berarti soalnya. Soal ini yang akan kalian kerjakan berkelompok. Setelah mengerjakan soal, lanjut di bawahnya dibaca petunjuknya. Ada petunjuk apa? Langkah keduanya, panggonan yang biasa digunakake kanggo masyarakat. Berarti kalian harus kemana setelah ini? Ke ruang meeting. Nah, secara berkelompok langsung ke ruang meeting. Scan barcode yang ada di sana. Jelas nggih? Scan barcode sesuai kelompoknya, kerjakan di sana, selesai, lanjut berikutnya. Paham? Oke. Terus, nah, petunjuk terakhir was petunjuk kawonten ing ngandhap soal. Tadi baca petunjuk yang ada di bawah soalnya. Jelas nggih? Ya itu enggak. Bisa. Petunjuknya apa? Petunjuk soal nomor setunggal. Petunjuknya? Bukaan pakai bahasa Jawa, materi aksara Jawa pada metode ini. Ya. Silakan. Ini makan sih. Di mana? Oh, nemu Salah satu aja, kan sekelompok, satu aja, langsung, ayo cepat dari Pas tulis lanjut pas aja. Ada yang jawab, oh, pepet, layan, mana loh, jadi cepat. Makasih. Baik, banyak dari nomor. Gitu ya. Soalnya sudah ditulis, langsung. Ya kok, wih isek toh, terasi. Nah, Mati Bu. ya pasangannya dua. Ini kok ojo. Hah? Nganggone. Oh. Iki iki mau. Iki.
khusus kelompok A, kalian kelompok B. Sedangkan kelompok C berarti disusun jadi ukara, jadi kalimat ya untuk kelompok C. Monggo saged disusun. Berarti tugas selanjutnya kuwi gawe produk. Ya, produknya yang pertama wujudnya bisa tulisan di kertas. Berarti hanya menuliskan saja di kertas. Seperti biasa aksara Jawa ini disalin ning kertas. Paham nggih? Terus sing keloro, oleh milih gawe poster aksara Jawa sing seneng gambar. Sing seneng gambar, silakan bisa membuat poster. Berarti aksara Jawa ditulis, dibingkai, terus di gambar-gambar, ya kan? Terus bisa tugasnya individu. Bu Septi bebaskan berdasarkan minat kalian, ya. Silakan yang berminat dalam hal literasi atau literatur silakan buat tulisan saja, ya. Silakan yang berminat dalam bidang seni yang suka gambar, silakan buat poster, ya kan? Kalian bisa menambahkan gambar-gambar di situ. Mainan HP yang suka bikin edit video, silakan membuat video. Sampun jelas? Jelas ya? Tugas minggu depan, minggu ngajeng ya. Tugasnya berarti damel produk, nulis, aku bisa tulisan, bisa poster, bisa berbentuk video. Nah, minggu depan silakan dipresentasikan. Masing-masing silakan mempresentasikan. Sampun jelas? Wonten cerita konak? Ada pertanyaan? Gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Seneng ke? Apa bingung? Apa nyedih? Senang boten? Alhamdulillah. Sampun berarti menawi sampun jelas bisa diakhiri pasinaonan ing dinten menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Pekalongan akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini ada pengajar praktek dari kelompok kami yaitu Bapak Sigit dan ada Ibu Septi selaku ibu guru yang saya observasi ke kelas beliau. Kita mulai saja. Selamat siang Bu Septi, apa kabarnya hari ini? Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi yang sesuai dengan jadwal yang kita buat. Bagaimana ya perasaan Bu Septi pada saat kegiatan observasi? Saya senang juga karena saya jadi tahu bagaimana hasil dari strategi atau rencana yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Walaupun setelah pelaksanaan memang hasilnya masih kurang maksimal, dan semoga dengan pembicaraan kita ini bisa mengetahui mana yang Baik, Bu Septi, sebelum kita melaksanakan pembicaraan lebih lanjut, apa tujuan dari obrolan kita kali ini? saya ingin mengetahui hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Apakah rencana yang sudah saya buat itu bisa mengatasi permasalahan yang ada pada kelas saya? Baik, kalau lihat dari kegiatan observasi kemarin, berapa persen keberhasilan yang telah dicapai? Kalau dilihat dari hasil diskusi dan hasil siswa dalam mengerjakan LKPD, saya rasa baru 80%. Apa indikatornya Bu keberhasilan dari Ibu menerapkan strategi pembelajaran di kelas yang sudah direncanakan kemarin? Kalau indikator itu sebenarnya banyak indikator, cuma fokusnya itu saya pada pemenuhan kebutuhan murid, ya kan? Kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Jadi saya menerapkan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang berbeda untuk setiap muridnya.
Septi menginginkan saya melakukan 3 observasi pada kegiatan yang Bu Septi lakukan di kelas. Yang pertama tentang bagaimana menangani siswa, kemudian bagaimana Bu Septi menyampaikan konfirmasi maupun afirmasi, serta bagaimana sistem penilaiannya. Tapi tadi Bu Septi menyampaikan bahwa keberhasilannya 80%. Kemudian yang 20% itu kendalanya Kendala yang pertama itu kan saya bagi per kelompok nih ya. Jadi ada kelompok yang hanya menggantungkan mengerjakan hanya pada satu siswa, ya kan? Karena siswa tersebut tidak mengerjakan, berarti kelompoknya tidak bisa mengerjakan juga. Nah, yang kedua itu dari hasil jawaban LKPD yang masih kurang tepat. itu ya kendala yang dihadapi dari hasil observasi kita di kelas kemarin. Kemudian bagaimana sih cara Bu Septi menghadapi kendala-kendala yang muncul di kelas tersebut? Untuk kendala yang pertama itu kan berarti ada siswa yang tergantung ya gitu ya. Mungkin saya akan melakukan yang pertama itu pembagian tugas atau tugas dalam masing-masing kelompok. Jadi tiap anggota kelompok itu diberi tugasnya masing-masing. Untuk yang kedua dari kemampuan siswa yang jawabannya masih kurang tepat, itu bisa dilakukan dengan cara sesama dalam satu kelompok itu bisa saling koreksi. Ya, misalkan si A ternyata jawabannya benar, terus ternyata setelah dikoreksi si B jawabannya benar, menurut si B ternyata ketika di C jawabannya masih salah, berarti kan mereka harus berdiskusi lagi untuk menentukan jawabannya. Itu ya Bu Septi. Kemudian kemarin saya lihat dari Bu Septi, kemudian pada saat observasi juga bahwa yang direncanakan Bu Septi kemarin itu kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, juga pada saat observasi kelas sepertinya seperti itu fokusnya pada apa ya Bu Septi ya? Yang saya lakukan kemarin itu menggunakan diferensiasi proses dan diferensiasi produk ya. Untuk diferensiasi proses saya petakan berdasarkan kemampuan awal murid, sedangkan untuk diferensiasi produknya itu saya petakan berdasarkan minat murid. Jadi di situ Bu Septi membagi kelompok berdasarkan kemampuan, juga berdasarkan minat siswa ya Bu Septi. Kemudian dari rencana-rencana yang ingin Bu Septi lakukan lagi nanti itu siapa saja yang bisa dilibatkan? Yang pertama saya akan mengajak diskusi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan yang pastinya dengan murid Bu Ida untuk membuat refleksi dari pembelajaran saya. Tadi kemudian apa yang bisa dibutuhkan untuk mendukung rencana-rencana Bu Septi tersebut? Saya akan memperbaiki LKPD yang telah saya buat Bu Ida, yaitu dengan menambahkan seperti yang tadi awal itu ya Bu Ida, saya akan menambahkan tentang pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Jadi kalau begitu apa saja yang nanti akan dipersiapkan ya Bu? Yang akan saya persiapkan itu berarti memperbaiki RPP-nya saya perbaiki pada bagian LKPD-nya Bu Ida. Di RPP-nya ya RPP, kemudian akan memperbaiki LKPD. Pastinya karena rencana itu sudah bisa dibuat, kemudian inginkan konsisten untuk dilaksanakan. Itu bagaimana caranya jenengan bisa konsisten untuk melaksanakan rencana jenengan tersebut? Yang pasti pembelajaran berdiferensiasi ini akan terus saya lakukan untuk beberapa kelas yang saya ajar. Jadi tidak hanya pada kelas ini aja Bu Ida, jadi untuk kelas-kelas yang lain juga saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, ataupun diferensiasi produk. Untuk itu siapa lagi Bu untuk menjadikan konsisten ini dalam melaksanakan rencana? Akan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Pastinya yang pertama tentu teman sejawat, bisa dari wakakurikulum, bisa dari kepala sekolah, dan yang paling penting itu dari siswa Bu Ida. Jadi ketika saya mengajar, saya kembali ke pembelajaran yang konvensional, siswa bisa mengingatkan saya. Gitu ya Bu ya.
seperti tadi sudah direncana, kemudian beberapa hal yang sudah disampaikan, coba bisa ceritakan kembali kesimpulan dari pembicaraan kita ini, Bu. Harapannya sih yang pertama saya mampu membuat strategi pembelajaran baru Bu Ida untuk mengatasi permasalahan yang ada pada kelas saya. Karena kelas itu kan mempunyai karakteristik murid yang berbeda-beda ya Bu. Seperti apa tadi yang sudah dijelaskan, bisa dirangkum? Yang pertama saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan yang kedua itu akan membuat LKPD yang sesuai dengan karakteristik murid. Tentunya. Kalau begitu untuk pendukung ya, untuk yang agar tadi kesimpulan dari Bu Septi itu bisa berhasil, apakah akan berhasil 100% atau bagaimana? Kalau untuk 100% saya belum begitu yakin ya Bu. Tapi setidaknya saya bisa meminimalisir kendala-kendala yang ada. Baik Bu Septi, semoga rencana yang sudah Bu Septi buat dalam memperbaiki pembelajaran berikutnya itu bisa dilaksanakan dengan baik ya, sehingga bisa mendapatkan 100% yang sudah direncanakan itu bisa memperbaiki pembelajaran yang menurut Bu Septi menjadi kendala tadi. Sukses ya Bu. Baik Bu Ida, terima kasih untuk waktunya sehingga saya bisa membuat perencanaan. Saya bisa mendapatkan strategi pembelajaran yang baru yang bisa untuk memfasilitasi segala kebutuhan murid. Terima kasih Bu Ida. Baik, selamat siang. Demikian kegiatan pasca observasi bersama teman sejawat di mana dihadiri oleh pengajar praktek Bapak Sigit. Kami CGP Angkatan 6 dari Kota Pekalongan. Semoga kegiatan ini bisa menjadi transformasi pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.